Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Erika Safitri dengan NIM 4203111102 dari Universitas Negeri Medan, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi di MATLAB. Nah, jadi sebelum kita belajar tentang fungsi, jadi sebenarnya yang kita gunakan selama ini juga sudah merupakan suatu fungsi. Misalnya kemarin kita sudah membahas tentang plot. Nah, plot ini sebenarnya adalah suatu fungsi. Misalnya lagi saya buat matriks A. Nah, di sini ada banyak banget fungsi yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu matriks. Misalnya kita punya zeros. Nah, ini akan membuat matriks yang semua nilainya adalah 0. Dan 3 di sini maksudnya adalah menjadi ordonya. Jadi 3 di sini adalah dengan matriks ordo 3 kali 3. Nah, kemudian kita juga bisa membuat di sini ones. Nah, ini akan membuat matriks yang semua nilainya bernilai 1. Dan 2 di sini maksudnya adalah dengan ordo 2 kali 2. Nah, sekarang misalnya kita sudah mempunyai suatu fungsi, terus kita mau membuat fungsi seperti ini juga. Nah, ya, jadi kita bisa pakai fungsinya terus-menerus. Nah, ada lagi nih, misal ada inverse A. Ada inverse A. Dia akan membuat inverse dari matriks A tadi ya, dan inilah inverse-nya. Nah, sekarang gimana nih caranya kita membuat suatu fungsi? Nah, misalnya kita mau membuat fungsi penjumlahan. Nah, untuk membuat fungsi, pertama kali kita buat di sini function. Nah, terus kita kasih nama jumlah. Kemudian kita kasih n. Nah, di sini misalkan saya buat A sama dengan 2, kemudian B sama dengan 5, dan C-nya sama dengan A ditambah B. Nah, di sini seharusnya dia menghasilkan nilai dari C sama dengan A tambah B. Misalkan di sini saya buat jumlah. Nah, kalau saya run,
Nah, maka akan muncul di sini nilai C-nya yaitu A tambah B sama dengan 7. Jadi di sini dia akan memanggil function ini. Nah, yang ini namanya adalah fungsi sederhana. Jadi di sini kita bisa membuat judulnya di sini adalah fungsi sederhana. Nah, misalnya di sini saya buat lagi di sini pengurangannya. Nah, di sini saya buat ini pengurangan. Kemudian di sini menjadi 5, di sini jadi 2, dan ini jadi A dikurang B. Nah, kemudian saya run. Nah, tetapi di sini tidak muncul nilai C sama dengan A dikurang B. Nah, karena saya belum meletakkan pengurangan di judulnya. Jadi di sini saya buat pengurangan. Kemudian saya run. Nah, maka muncullah nilai C sama dengan A dikurang B, yaitu jadinya C sama dengan 3. Nah, C yang ini adalah dari function yang ini, dan C yang di bawah adalah dari function yang ini. Nah, karena fungsi ini akan dipanggil sesuai dengan urutannya. Jadi kalau saya taruh pengurangannya di atas, nah kemudian saya run, nah maka nilai C-nya jadi terbalik, yaitu jadinya C sama dengan 3 terlebih dahulu, baru kemudian C sama dengan 7. Nah, kemudian kita, nah di sini kalau kita lihat, misalnya kita panggil C, nah maka nilai C-nya tidak akan muncul. Nah, kenapa? Karena nilai C hanya ada dalam fungsinya ini. Jadi dia nilainya tidak akan masuk ke dalam word page. Nah, ini artinya adalah ada scope. Jadi ada scope lokal. Jadi A ini dan A ini tidak berhubungan dan tidak berhubungan. Dan ada juga namanya scope global yang harusnya ada di luar sini. Nah, kita buat di sini. Global C. Nah, kalau saya run, nah maka di sini akan terlihat nilai C-nya ini adalah 3.
Nah, sekarang saya mau pakai jumlah ini. Saya akses fungsi ini, nilai C-nya akan berubah menjadi A ditambah B. Di sini caranya adalah saya panggil dulu global C-nya. Nah, di sini saya buat global C. Dan di sini saya buat judulnya itu mengambil variabel global. Nah, kemudian putaran. Nah, maka di sini akan muncul nilai C-nya itu 7, yaitu jadi A ditambah B. Nah, kemudian tidak berubah menjadi 3. Nah, karena yang ini berubah juga nih. Jadi kita buat ini Nah, di pengurangannya juga sudah kita pasang global C-nya. Kemudian kita run. Nah, kenapa di sini tetap 7? Karena di sini pengurangannya di atas. Jika kita tukar penjumlahannya yang di atas, nah kemudian putaran. Nah, di sini C-nya bisa berubah menjadi 3. Nah, jadi fungsi ini disebut dengan fungsi sederhana. Nah, kita lanjut membuat fungsi baru. Di sini saya sudah membuat file baru. Di sini saya buat dulu clear. Nah, di sini kalau yang sebelumnya adalah fungsi sederhana, dia tidak mengambil input apapun. Nah, sekarang misalkan saya punya fungsi seperti ini. Function. Nah, kita akan menghitung di sini, misalnya saya buat persamaan garis parabola. Parabola dengan X. Lalu di sini kita kasih N-nya dulu. Nah, kemudian di sini saya punya misalnya Y sama dengan setiap X dipangkat 2 kemudian ditambah dengan 2. Jadi misalnya di sini kita buat di sini parabola
parabola A. Nah, dan di sini kita buat nilai A sama dengan linkage dari min 3 sampai 3, dan di antaranya itu ada 15. Nah, kemudian kita run. Maka X-nya ini adalah merupakan input. Jadi ini kita kasih nama adalah fungsi dengan input. Ini kita kasih nama fungsi dengan input. Nah, kalau kita lihat, nah kita di sini bisa buat plotnya. Di sini saya buat plot. X, Y. Nah, kemudian kita run. Nah, maka akan muncul gambar parabola di grafiknya ini. Nah, jadi sekarang artinya kita bisa membuat parabola dengan ukuran berapapun. Nah, sekarang input ini kita bisa kasih banyaknya itu macam-macam. Di sini misalkan saya kasih P dan C, dan apa yang saya lakukan. Jadi di sini ada P, kita kalikan dengan setiap X dipangkat 2, kemudian ditambah, di sini kita ganti menjadi C. Nah, di sini saya bisa membuat banyak. Di sini dapat saya buat menjadi parabola satu-satu. Kemudian di sini kita menggunakan hold out, hold on dan hold off. Hold on. Di sini kita gunakan hold off. Nah, di sini kita ganti menjadi 2. Nah, kemudian kita run. Nah, maka di sini terdapat 2 parabola. Nah, di sini di sini saya bisa tambahkan lagi. Di sini saya buat di sini saya ganti menjadi 3, kemudian 4, kemudian 5. Nah, dan kemudian saya run. Nah, maka di sini saya memiliki 5 garis parabola. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi yang terakhir. Nah, sekarang kita akan membuat
yang namanya fungsi dengan output dan input. Dikasih judul fungsi output dan input. Nah, jadi kalau fungsi dengan output bentuknya seperti ini. Misalkan kita buat di sini function kita di sini dapat membuat dengan lingkaran ya. Jadi kita bisa buat di sini x, y. Kita punya x dan y. Kemudian di sini punya lingkaran. Di sini jadi saya buat sama dengan lingkaran. Dan kita akan punya yang namanya R saja. R saja. Nah, apa saja yang dapat dilakukan dengan R ini? Nah, misalnya di sini saya buat N dulu. Nah, kemudian misalnya kita punya sudut sama dengan linkage-nya kita buat di sini dari 2 dan sampai 4 dikali pi, lalu kita buat 50 diantaranya. Nah, sekarang ingat bahwa lingkaran itu adalah X sama dengan R dikali cos sudut dan Y sama dengan R dikali sin sudut. Dan selanjutnya misalnya saya punya X-link, Y-link. X-link ini maksudnya X lingkaran dan Y-linknya ini adalah Y lingkaran. Kemudian sama dengan lingkaran. Kemudian kitaran. Nah, kemudian kita dapat lihat di sini nilai X-linknya. Nah, ini adalah termasuk nilai X-linknya, kemudian Y-linknya. Nah, ini adalah nilai Y-linknya. Nah, sekarang kita percaya nggak nih itu X-link sama Y-linknya? Sekarang kita coba buat plotnya ya. Di sini kita coba plot X-link, Y-link. Kemudian kitaran. Nah, maka plotnya menjadi sebuah lingkaran. Nah, sekarang kita bisa nih buat sebanyak mungkin lingkarannya. Kita buat di sini, kita tambahin, kita copy sini, kemudian kita buat sebanyak mungkin.
kita buat di sini. Nah, di sini kita bisa kita ganti di sini jadi S-2, Y-2, kemudian X-3, Y-3. Nah, yang di sini X-4, Y-4. Kita buat satu lagi biar 5 ya. Nah, di sini bisa kita jadikan X5, Y5. Nah, kalau ini kita udahkan 5, ini berarti menjadi 4, kemudian ini menjadi 3, ini 2, dan ini 1. Nah, kalau kita sudah punya Y-nya sampai 5, nah di sini juga kita tambahin. Di plotnya. Di sini S-1, Y-1, kemudian S-2, Y-2, kemudian S-3, Y-3, dan X-4, Y-4, kemudian X-5, Y-5. Dan kemudian kita run. Nah, maka lingkarannya menjadi banyak. Di sini saya mempunyai 5 lingkaran. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.